Saya pikir kalau kita mau jujur ya, persoalan Tuhan ini selesai sebenarnya. Ya. Hanya persoalannya kan kita percaya bahwa zina itu nggak boleh. Ya, kita nggak percaya bahwa zina itu nggak boleh. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan alam ini itu melarang zina. Ya kehidupan ini sangat fenomenal bagi setiap individu, khususnya diriku gitu loh. Apakah kemudian tadi pertanyaanku ya tadi pas buat jual nanas itu gitu loh. Ya, kesadaran kita ini setelah kematian itu akan dibawa kemana gitu loh. Terasa seseorang yang melakukannya. Oh, itu orang jahat. Oh, itu orang berperilaku menyimpang. Oh, itu dan sebagainya. Saya melihatnya ada perbedaan itu saya ngambil dari pandangan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Dan beliau membuat peristilahan yang terkait dengan pertimbangan implikasi-implikasi perbuatan itu disebut sebagai khair dan syar, baik dan buruk. Sedangkan berkaitan dengan nilai kepantasan, norma, pujian, celaan, hukuman. Baik teman-teman ya, monggo itu kita membuka diskusi. Jadi kalau ya mau berpikir lebih jauh ya coba serius ya. merenung, didetailkan satu persatu argumennya. Karena itu tadi bagi saya ini pertaruhan, Mbak. Ya, jawaban atas ini pertaruhan. Karena bagi saya ya terlalu lucu kan, hidup ini terus mati. Ya udah gitu loh. Sudah mau beradaptasi. Sampai saya berpikir ini, Mbak. Sama, ini kejadiannya pas jualan nasi juga. Jangan ceritanya bermanfaat banget. Bermanfaat banget, Pak. Aku jadi filsuf, Pak. Kalau kata Pak Denny kan mau jadi filsuf maka carilah istri yang cerewet gitu. Kalau saya ternyata aku jual nanas ya jadi filsuf gitu. Tapi istrinya cewek juga ya? Cerewet juga. Makanya semakin dalam pikirnya. Halo Mbak Susi Susanti. Ya, jadi ini, aku pikir begini. Ini nanti ada hubungannya ya dengan karena tadi kita bicara cara berpikir tadi kan. Sehingga cara berpikir ini kan sebenarnya dibangun oleh manusia yang punya kesadaran gitu loh. Ya nggak, Pak? Karena kan ada ungkapan semua orang itu punya potensi kesadaran berpikir yang berbeda-beda kan. Ya. Karena pas jualan itu aku sampai ngitung tuh Pak, traffic yang lewat itu di depan lapak itu semenit itu kurang lebih 60 sampai 70 tak kali ya, per menit. 60 sampai 70 traffic yang lewat itu motor atau mobil. Jadi kalau misalnya sejam berarti kan 60 kali 60, 3.600 ya. Nah seandainya aku jualan 8 jam, 8 kali anggaplah digenapkan 4 ya, sekitar 30.000 traffic lewat. Kok sepi sih? Cuma menit 60 motor doang. Iya, ya lumayan sih Pak. Pas hari Minggu dirata-ratain. Kalau traffic YouTube kita kayaknya itu terus lihat orang lewat-lewat kan. Aku sampai mikir gini. Mereka ini kan sama kan wong juga kayak aku tuh Pak, mikir juga, berarti mereka kan ada kesadaran nggak sih mereka itu gitu. Atau jangan-jangan kayak sekarang kita kan ngechat AI itu, apa yang memastikan dia itu bukan sesuatu yang halusinatif gitu. Maksudnya dia itu hadir hanya untuk menggenapi kehidupan kita gitu loh. Cuman kan kemudian kita mengasumsikan diri kan, bahkan Harari juga begitu kan, kesadaran itu masih misteri sampai hari ini gitu loh. Kesadaran itu kita bisa mengasumsikan Kang Apri itu sadar karena manusia seperti saya sadar gitu loh. Nah, sehingga tadi kesadaran kita ini kan tadi setelah kehidupan ini itu akan beralih kemana gitu loh. Nah ini kan jawabannya jelas kan, harus kita cari informasi gitu loh. Iya nggak sih? Sains ini mampu nggak sih terus menjawab ya? Setelah mati itu ada apa gitu loh. Kesadaran saya ini mau dibawa kemana gitu loh? Ya nggak bisa, nggak. Itu bukan pertanyaan saintifik ya, bukan pertanyaan saintifik. Bahkan tapi manusiawi, Pak. Iya, itu pertanyaan itu muncul secara manusia, secara fitri ya dalam bahasa agama itu. Secara fitrah ada pada manusia pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Termasuk kalau dikatakan semua ini berawal dari Big Bang, pertanyaannya apa yang ada sebelum Big Bang gitu kan? Iya, bisa. Juga Bang. Semua bang. Pak boleh ngerokok Pak ya? Boleh pusing. Hormati yang merokok. Aduh. Oh, hormati yang merokok. Ya harusnya memang dibalik begitu. Kang, seruput saya Kang. Apa yang terjadi sebelum Big Bang ya? Siapa namanya? Pengarang Hawkins. Iya, Hawking itu kan mengatakan
ya fisika nggak membahas itu. Ya, sains tidak membahas itu. Artinya sejatinya banyak pertanyaan yang tidak dijawab oleh sains. Dan sebenarnya jawaban-jawaban katakanlah kaum ateis ya, sejatinya juga tidak lahir dari sains. Gitu. Spekulasi bahwa evolusi, katakanlah demikian, itu terjadi secara kebetulan, itu bukan hal yang saintifik. Ya, itu sudah satu tebakan yang melampaui apa yang teramati. Iya nggak? Iya. Bahwa itu hanya sekedar kebetulan, kebetulan ada, kebetulan tersedia, kebetulan ukurannya pas. Kebetulan doang, nggak ada zat cerdas yang mendesain ini semua, mengatur ini semua, nggak ada. Itu adalah suatu keyakinan yang sama sekali tidak berbasis pada fakta. Aku tuh menemukan ini, dengan bisa nanggapi, Pak, pernyataanku tepat atau enggak ya, ketika membaca Madilog ini, bagian logika mistika itu, ketika Datuk Ibrahim ini, nama aslinya ya, kita sama-sama orang awal, Pak. Ketika dia mencoba kan dari meter ke kodrat tadi, dari benda ke ruh tadi, ya, bahwa tidak ada ruh yang bisa menghadirkan benda. Nah, kemudian kan mistikanya di situ kan, yang sebenarnya itu tadi arahnya akan ke hal-hal yang berbau agamis tadi gitu, tentang Tuhan, tentang agama ya, bahwa nggak ada itu Tuhan yang kemudian menciptakan benda-benda ini gitu. Karena di dunia alam ini nggak ada yang begitu. Menurutku ini hal yang kemudian terburu-buru ya, ketika dia mencap zat yang menciptakan ini dengan ruh dalam pengertian ruh dalam pengertian energi yang dia anggap dilahirkan oleh meter tadi gitu. Ya nggak sih? Kan ya kita belum tahu kan yang menciptakan ini dia juga zat, maka harus dibedakan nggak antara zat dengan keberadaan sesuatu yang ada gitu, sesuatu yang zatnya tidak terindra, keberadaannya belum tentu tidak ada kan. Ya enggak? Bisa jadi memang indera kita belum bisa mencapai zatnya, atau justru memang harus tidak tersampaikan. Karena kalau seandainya zatnya masih bisa kita indera, kesadarannya berarti ada di dalam ada di era kita itu, ada di apa istilahnya? Baru ditemukan di ruang kita itu. Ya, persoalannya hal kayak gitu itu tidak bisa diterima oleh nalar empirisme. Gitu. Jadi nalar empirisme harus berpatokan pada pengalaman kan. Gitu. Persoalannya sih di situ. Jadi bahkan memikirkan tentang Tuhan pun akhirnya Datuk Ibrahim jadi alias Tuan Tan Malaka itu masih mengacu kepada apa yang ada di pengalaman. Nah, persoalannya begini, Tuhan ya yang dipercaya oleh kaum bertuhan itu zatnya tidak terjangkau, tapi mereka menyimpulkan keberadaan Tuhan itu dari karakter alam semesta yang teramati, itu yang sudah berkali-kali kita katakan di acara ini, bahwa kompleksitas, keteraturan, karakter alam semesta ini meniscayakan suatu hal yang necessary, adanya yang lain yang ada di balik alam semesta itu. Dan nalar rasional kita juga mengatakan bahwa yang ada di balik alam semesta itu bukan bagian dari alam semesta dan tidak terjebak oleh ruang dan hukum-hukum yang berlaku di alam semesta. Karena kalau masih terjebak pada ruang dan hukum-hukum yang ada di alam semesta, berarti dia bagian dari alam semesta yang fana ini gitu. Persoalannya kan pengamatan terhadap segala sesuatu yang ada di alam itu semua adalah hal-hal yang memiliki awal. Dan setiap hal yang memiliki awal itu pasti memiliki sebab. Oke, ini adalah pernyataan ontologis yang hanya dengan mengatakan itu pernyataan ontologis
orang-orang empiris langsung mengatakan bahwa itu nggak valid. Karena itu pernyataan ontologis. Ya sekarang dinalar sendiri aja lah. Segala sesuatu yang memiliki awal itu pasti memiliki sebab. Gitu. Kalau yang ada di alam ini senantiasa memiliki sebab. A sebabnya B, B sebabnya C, C sebabnya D, terus nggak ada habis-habisnya, itu nggak terpikirkan oleh nalar kita. Justru malah nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Misalnya ada rantai yang menggantung di depan kita ini, menggantung. Jadi ada yang harus dipisah berarti Pak. Kan hari ini kayaknya tercampur kan antara tidak masuk akal dengan tidak dijangkau akal. Iya. Ya toh? Zat Tuhan itu nggak terjangkau akal. Bukan tidak masuk akal gitu. Bukan tidak masuk akal. Bagaimana wujud Tuhan itu nggak terjangkau oleh akal. Karena ada orang yang berpendapat itu, ya agama itu mendoktrin kita bahwa akal kita terbatas gitu. Padahal siapa yang tahu batasan akal kita gitu. Dan seolah-olah mereka itu menganggap akal itu nanti akan bisa menggapai apapun gitu. Empirisme sendiri percaya bahwa akal itu terbatas oleh pengalaman. Iya, oleh realitas Berarti empirik. ada inkonsistensi argumen ya di sini. Iya. Di beberapa orang tak lihat begitu. Oke, jadi kita menganggap bahwa keberadaan Tuhan itu realita objektif. Itu yang disebut oleh Harari itu sebagai realita objektif. Karena begini kan, misal tak kutip Bakir As-Sadr dalam Falsafatuna itu Pak, itu kan dia mengungkapkan bahwa ada titik yang itu tidak bisa diuji dengan sesuatu yang empirik gitu loh, sesuatu pengalaman ya. Tapi konsep itu harus ada gitu loh. Bahkan banyak penelitian hari ini gitu loh, teknologi berkembang hari ini itu menggunakan prinsip itu. Prinsip apa tadi? Kemustahilan, Pak. Ya toh? Ya, kalau kita baca Bakir As-Sadr, ada pengetahuan yang sifatnya fitri. Fitri itu pengetahuan bawaan yang ada pada akal manusia atau pada rasio manusia. Ya, kalau kita bicara rasionalisme itu memang ada pendarannya. Rasionalisme itu yang seperti apa sih? Ya nggak satu juga. Tapi bisa kita katakan apa yang diuraikan oleh Muhammad Bakir As-Sadr dalam Falsafatuna itu sejenis rasionalisme yang percaya bahwa ada pengetahuan-pengetahuan dasar yang dimiliki oleh manusia. Yang seandainya manusia tidak membawa pengetahuan-pengetahuan dasar itu, maka manusia tidak bisa mengembangkan sains, tidak bisa melakukan eksperimen dan menarik kesimpulan. Contoh apa? Contoh pengetahuan tentang kausalitas. Pengetahuan tentang kausalitas itu tidak empirik menurut Bakir As-Sadr. Karena yang ada adalah dua hal atau dua peristiwa yang berurutan. Bahkan ini juga dikatakan oleh Riu Hasan ya, bahwa dua hal yang berurutan itu tidak serta-merta merupakan memiliki hubungan kausal. Tidak memiliki hubungan kausal, tidak mesti. Contohnya? Setelah siang itu kemudian malam. Apakah siang itu sebab dari malam? Kemudian setelah dipanasi air mendidih. Apakah mendidihnya air itu disebabkan oleh adanya api? Indra itu hanya mengamati dua rangkaian kejadian. Bahwa hubungannya adalah sebab akibat itu tidak teramati oleh indra. Tidak tertangkap oleh empirik. Gitu. Jadi menurut penjelasannya panjang ya di dalam Falsafatuna. Argumentasinya juga berlapis-lapis. Dia juga mengungkapkan argumentasi pihak lain tentang teori ini, teori kausalitas ini. Tapi yang jelas intinya adalah kalau saudara mengandalkan data indrawi, sensasi indrawi itu tidak menghasilkan kesimpulan adanya kausalitas. Satu. Yang kedua, tentang prinsip non-kontradiksi. Bahwa dua hal yang bertentangan tidak mungkin menyatu pada satu hal. Dua sifat yang bertentangan tidak mungkin menyatu pada satu hal. Itu digunakan dalam sains. Ya kan?
digunakan dalam sains. Seorang peneliti tidak mungkin bisa bekerja kecuali dengan menerapkan prinsip kausalitas. Karena dia akan memanipulasi faktor-faktor untuk mendapatkan hasil-hasil yang berbeda sehingga nanti dia bisa menyimpulkan suatu sebab. Gitu kan? Dan juga prinsip non kontradiksi juga dia terapkan. Kalau tidak dia terapkan berarti dia tidak bisa menarik kesimpulan apapun. Karena apa yang dia simpulkan bisa jadi bertentangan gitu. Ya kan? Seperti itu. Kemudian adalah prinsip generalisasi kausalitas yang pada kasus-kasus yang sesuai. Bahwa penelitian itu senantiasa bersifat mikro. Pada kasus tertentu yang diamati di lab atau di lapangan. Kemudian ada asumsi bahwa apa yang berlaku di sini itu berlaku juga pada kasus-kasus lain serupa. Ini adalah suatu bentuk generalisasi. Dan ini tidak diambil dari pengamatan langsung. Artinya generalisasi itu, kalau kita mau mengambil pengamatan langsung harus diterapkan satu persatu kok kasus-kasus yang banyak itu. Termasuk ini kan, kalau yang tak bilang tadi kemustahilan itu kan. Iya. Kemustahilan itu kan nggak ada pengalaman empiriknya. Betul. Tapi harus ada kan? Iya. Kemustahilan itu adalah konsep yang tidak teramati secara empirik karena yang ada yang bisa dirasakan oleh manusia hanyalah ketidakhadiran atau ketiadaan. Ketiadaan itu bisa ada kemungkinan, dua kemungkinan. Yang pertama, hal yang tidak ada tapi masih mungkin. Atau kalau dalam bahasa dalam bahasa ilmu kalam itu adalah jaisul wujud. Jais wujudnya itu jais. Wujudnya itu boleh atau mungkinul wujud. Dan sesuatu yang mustahil, tidak mungkin ada. Misalnya ada kehidupan di Mars, itu masih mungkin. Gitu. Tapi kalau si Ahmad itu orang hidup tapi mati. Itu adalah satu hal yang mustahil. Karena hidup dan mati adalah sifat yang bertentangan dan tidak mungkin menyatu pada diri Ahmad. Hal mustahil lain apa? Misalnya segitiga bersisi 4. Segitiga yang bersisi 4 mustahil. Atau separuh yang lebih besar dari keseluruhan mustahil. Ya, seperti itu. Jadi sementara empiri itu melihatnya sebagai satu hal yang nggak ada, tapi nalar kita bisa mengatakan ada yang nggak ada tapi mungkin, ada yang nggak ada tapi mustahil. Dan mustahil itu suatu hal yang tidak teramati. Dari mana kita bisa membedakan yang tidak mungkin dengan yang mungkin padahal dua-duanya sama-sama tidak ada? Wah, ini agak sulit nih didengerin nih. Maksudnya Ini tolong ya, yang denger itu kan tak lihat komennya dan lain-lain hari ini banyak itu. Jadi kalau hari ini Pak, trennya itu mengkritisi agama itu keren gitu loh. Nah, cuman ini nih, coba yang kemudian sedang mengklaim dirinya ya sebagai ateis, materialis dan lain-lain ya, kritik secara dalam juga bagian ini. Gitu. Kan mereka sering mengatakan itu nggak mungkin. Apa bedanya nggak mungkin sama belum terjadi? Ya kan? Sulit dibedakan kalau hanya dengan pengalaman empirik. Nggak mungkin dan belum terjadi. Artinya kan aku yang ngambil kesimpulan. Kalau yang lain ya monggo, kita nawarkan banyak hal ya. Materialisme ya, kemudian termasuk hari ini saintisme yang kita sebut itu ya, yang berbasis pada empirisme ini ya. Ini apa istilahnya, tidak mampu ya untuk menjadi dasar kita dalam berpikir hari ini gitu loh, menentukan tadi, karena tadi balik lagi Pak, ya kehidupan ini sangat fenomenal bagi setiap individu, khususnya diriku gitu loh. Apakah kemudian tadi pertanyaanku ya tadi pas jual nanas itu gitu loh, ya, kesadaran kita ini setelah kematian itu akan dibawa kemana gitu loh, ya. Dan itu kan empirisme dengan cara berpikir ini gitu loh. Itu tadi, kehidupan ini seperti iklan di YouTube gitu loh, lewat aja kan, bahkan di skip gitu loh kan, kalau perlu di skip aja. Ini kan akhirnya kalau orang apa istilahnya, kehidupan ini terus hanya sekedar itu gitu loh. Aku kayak berpikir nakal itu mending materi-materi sebelumnya bunuh diri aja kan, menghentikan prosesnya gitu loh. Ya memang kaum materialis sehumble itu. Jadi manusia itu nggak lebih istimewa dari segala sesuatu yang ada di alam ini.
hari ini aja mereka ada di puncak evolusi. Kalau seandainya mereka tidak terus beradaptasi dan berkembang, bisa jadi dia didahului oleh gajah. Aku jadi mau masukkan ini, Pak. Aku pernah baca ini filsafatnya Pythagoras. Pythagoras punya filsafat begini terkait dengan Tuhan nih. Dia pakai tabel gitu loh. Sekarang begini aja, walaupun agak oportunis ya. Sekarang ya, antara dua kepercayaan ya, percaya Tuhan dengan tidak percaya Tuhan ya, kemudian mengambil satu jalur agama yang mengantarkan pada Tuhan ya. Dan nanti ini lanjutan kita. Cuman ya bagian ini dulu. Seandainya ya, hari ini di kehidupan kita mengakui ada Tuhan gitu, dan ternyata setelah mati ya, tidak ada Tuhan, ya nggak masalah gitu, nggak rugi. Tapi kalau seandainya ada Tuhan, selamat karena sudah percaya itu loh. Nah, tapi bagi orang yang tidak percaya Tuhan gitu loh, seandainya tidak ada Tuhan, ya, oke dia aman. Tapi kalau ada Tuhan, rugi gitu loh. Agak oportunis sih sebenarnya. Cuman ya menurutku matematis sih gitu loh. Ya. Kalau apalagi tadi pakai prinsip kemanfaatan kan. Tapi kalau saya keberadaan Tuhan itu bukan suatu Probabilitas. ya, tidak probabilitas, bukan kepastian. Keberadaan Tuhan adalah kepastian, ya, bukan. Ya begini, saya ambil analogi yang sederhana saja. Seandainya ada ekskavasi ya, yang menemukan sebuah gua, kemudian di dalam gua itu ada struktur batu yang rapi, kemudian tersusun, lalu di dalamnya atau di permukaannya itu ada ornamen yang simetrik ya, yang tampak teratur gitu. Saya coba tanyakan ke AI, apa yang bisa disimpulkan dari temuan tersebut? Jawabannya banyak ya. Antara lain satu, itu terjadi karena proses alam yang natural. Dua, kemungkinan itu menunjukkan ada peradaban kuno. Tapi hanya dengan itu saja tidak bisa disimpulkan adanya peradaban kuno. Katakanlah setelah diteliti itu usia struktur itu sekitar 500.000 tahun. Ya, Homo sapien kan konon 200.000 tahun yang lalu ya. Kalau itu membuktikan adanya makhluk yang setara dengan Homo sapien kan berarti pertemuan baru tadi. Ini hanya umpama ya. Tapi nalar saintifik itu tidak bisa langsung mengatakan bahwa struktur itu dibangun oleh manusia. Kenapa ya? Karena yang didapati oleh empiri manusia, pengalaman manusia hanya sekedar struktur batu itu doang. Udah. Faktanya itu. Iya, faktanya itu doang gitu. Yang menyimpulkan apakah itu buatan makhluk cerdas atau tidak, sejatinya bukan empiri. Yang menyimpulkan itu adalah nalar. Itu nalar. Yang mengatakan bahwa ini tidak mungkin terjadi melalui proses pergerakan tanah misalnya ya. Kemudian digerus oleh air-air yang ada di gua, nggak mungkin akan menghasilkan struktur serapi ini dan ada unsur estetikanya di dalamnya. Itu semua adalah nalar atau rasio, ya, bukan sekedar tangkapan citra gambar dari batu tersebut. Begitu. Jadi saya pikir kalau kita mau jujur ya, persoalan Tuhan ini selesai sebenarnya. Ya, hanya persoalannya kan kita percaya bahwa zina itu nggak boleh. Ya, kita nggak percaya bahwa zina itu nggak boleh. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan alam ini itu melarang zina. Nah, jadi pertanyaannya mulai masuk nih Pak. Sehingga ketika kita ingin menentukan kan standar moral tadi, standar perbuatan ya. Karena tadi memang saya punya pertanyaan begini kan. Kan ada ungkapan gini Pak. Gimana pun alasannya membunuh itu salah, membunuh itu buruk gitu. So pertanyaannya kan terus aktivitas membunuh ini itu kan ya seseorang ya terus entah menusuk benda tajam atau dengan apa ya menghilangkan nyawa orang lain gitu loh. Ya.
perbuatan itu bisa dikategorikan buruk gitu loh. Apakah oleh perbuatannya sendiri atau karena apa gitu loh. Tadi pernyataan begitu kan, apapun alasannya membunuh itu buruk. Gitu. Kan ada istilah begitu. Ya. Itu yang mengeluarkan pernyataan itu perbuatannya sendiri atau ada subjek yang menilai gitu loh. Tapi kan hari ini dianggap perbuatan itu bisa tadi kalau berdasarkan pendapatnya yang di awal tadi ya, seolah-olah kan kesannya ya perbuatan itu ya, menjadi benar kan atau salah itu karena perbuatannya dan subjek masing-masing orang. Subjek masing-masing orang. Ya toh? Subjek masing-masing orang. Mas Apri kita yang memahami sesuatu. Di sana ada Mas Momon. Nah, kalau ini menurutku perlu dibongkar dulu Pak, ya, hakikat perbuatan itu ya, apakah dia itu bisa menyatakan dirinya sendiri ya, dan atau manusia itu bisa menentukan sendiri nilai perbuatan ya kan? Kalau seandainya dua ini bisa ya, alasannya apa? Jika dua alasan ini tidak bisa, kita perlu standar dari mana? Ini nanti baru kita akan buktikan kan. Oke, kalau saya sih melihatnya begini, ada dua standar yang berlaku dalam kehidupan manusia secara nyata hari ini ya. Yang pertama adalah pertimbangan sebuah perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan biasanya berdasarkan pertimbangan implikasi dari perbuatan itu. Ya. Implikasinya itu mengarah kepada hal yang negatif atau yang positif. Gitu. Cara menentukan positif negatifnya? Nah, ini akan banyak mazhab. Salah satunya tadi utilitarianisme yang mengatakan bahwa kalau dia berimplikasi positif itu ketika mendatangkan kemanfaatan, kebahagiaan kepada manusia secara umum dalam tempo yang panjang. Jadi utilitarianisme itu beda dengan hedonisme. Hedonisme itu kesenangan yang sifatnya lebih pribadi. Baik buruk itu ditinjau dari itu. Apa yang menyenangkan bagi saya, lakukan itu baik. Kalau utilitarianisme itu sesuatu yang baik pada hakikatnya mendatangkan kebaikan untuk semua orang dan pada tempo yang panjang. Gitu. Makanya mereka cenderung mengatakan standar perbuatan manusia itu objektif. Membunuh itu buruk secara objektif, memang keburukannya itu ada intrinsik pada perbuatan membunuh itu sendiri, bukan karena penilaian dari luar. Gitu. Dan bersikap adil itu baik, intrinsik pada perbuatan adil itu sendiri, bukan karena penilaian dari luar. Yang universal. Iya, universal. Bukan konstruksi sosial dan lain-lain. Itu satu ya. Yang kedua, sejatinya kalau hari ini ya masih ada standar lain yang beda dengan persoalan implikasi perbuatan, yakni standar moral atau standar apa ya, kita mau nyebutnya apa ya? Intersubjektif. Bukan. Jadi suatu perbuatan itu dinilai sebagai pantas atau enggak pantas, ya, menjadi kebajikan atau anti kebajikan. Misal tadi kayak Kania di awal itu disebutkan, terus ada satu alasan ini ya, yang mistik tapi dia rasa belum tidak pantas untuk diutarakan. Gitu. Jadi ini sifatnya standar nilai yang sifatnya itu terkait dengan pujian dan celaan sebenarnya. Kalau tadi kan soal implikasinya itu mengarah ke dampak baik atau dampak buruk gitu. Kalau ini itu soal lebih ke arah sesuatu yang ditentukan oleh norma, adat istiadat, agama, hukum, ya, sehingga nanti berkaitan dengan citra seseorang yang melakukannya. Oh, itu orang jahat, oh itu orang berperilaku menyimpang, oh itu dan sebagainya. Saya melihatnya ada perbedaan itu saya ngambil dari pandangan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, dan beliau membuat peristilahan yang terkait dengan pertimbangan implikasi perbuatan itu disebut sebagai khair dan syar, baik dan buruk. Sedangkan berkaitan dengan nilai kepantasan, norma,
pujian, celaan, hukuman, dan apa itu namanya, penghargaan, itu adalah hasan dan qabih, atau terpuji tercela. Kayak gitu. Artinya kalau misalnya kita ambil contoh kasus nih Pak, misal hubungan seksual, Ya. kalau disebut itu sebagai sesuatu yang objektif, gitu, boleh atau tidak gitu loh. Nah, bisa jadi hubungan seksual tidak melahirkan, secara pengamatan jangka pendek, itu tidak menghasilkan implikasi buruk apapun. Ya kan? Dilakukan dengan sehat, Iya. aman, suka sama suka. Itu yang dikatakan Mbak Gania. Itu yang dikatakan oleh asosiasi dokter jiwa di Amerika, yang mengatakan bahwa homoseksualitas bukan penyimpangan. Alasannya apa? Tidak menimbulkan dampak negatif bagi diri dan orang lain. Gitu. Jadi tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa homoseksualitas itu perbuatan yang buruk, sejauh dilakukan dengan aman. Keburukannya itu faktor luar, karena berganti-ganti pasangan, pasangannya sakit, tidak aman, tidak pakai pengaman. Mohon maaf nih Pak, berarti misal homoseksual yang sampai melakukan seks ya, itu kan melalui, mohon maaf ya, lubang itu. Betul. Yang harusnya itu tempat keluarnya feses gitu loh. Ya. Ini kan tidak objektif secara fungsi tubuh kan. Kenapa masih dianggap tidak apa-apa gitu loh? Nah, permasalahannya kan membawa pada kesenangan dan kebahagiaan. Kalau membawa kesenangan dan kebahagiaan dan tidak berimplikasi kepada keburukan apapun, so what? Oke. Gitu. Memang ada yang kesasar di situ. Ini apa? Oke. Allahu Akbar. Implikasikan sampai sana ketika memang perbuatan itu semata-mata disandarkan pada sains atau medis objektif ya, bahasa mereka. Pada implikasi-implikasi yang sifatnya keduniaan semata. Mungkin kesannya tadi, kalau aku kan banyak misalkan mereka, ya, kita gitu. Mungkin bagi sebagian kan, wah ini konservatif banget, ya, langsung identitas. Ya, tapi memang perlu kan identitas gitu loh. Ya kalau gini, kalau Anda itu mau konsisten dengan prinsip seperti itu, artinya Anda tahu implikasinya. Implikasinya tidak ada yang perlu mempersalahkan homoseksualitas. Asalkan dilakukan dengan aman dan tidak memiliki implikasi negatif di dunia ini bagi diri dan orang lain dan umat manusia. Kok jadi ngeri ya? Jadi besar ini pro. Nah, karena itu orang-orang ini kemungkinan tidak percaya dengan norma. Norma ini menjadi satu hal yang mistis. Betul. Gitu. Disadarkan ada apa, totem tabu misalnya. Iya, bisa. Gitu. Sehingga Tapi homoseksual ini kelihatan mistis di sini. Menakutkan ya. Lebih ngeri daripada santet di sini. atau namanya homofobik. Iya, soalnya ini lebih serem, Pak. Iya. Serem banget deh. Berak keras aja kayak sakit dulu. Baik, Pak. Monggo, Kang Apri mungkin sebelum kita masuk ke ada pertanyaan lagi Pak sebenarnya, Pak. Enggak ada sih. Jadi ini Pak, kan dalam artian tadi ya, sehingga ketika jalur yang tadi ya, jalur dalam artian perbuatan itu, ya moral itu bisa kita tentukan ya, sendiri gitu loh. Ya. Tapi tadi implikasinya monggo lah teman-teman bisa nilai sendiri ya. Mau nggak berpakaian juga, kalau sepakat nggak apa-apa jadinya, karena nggak ada implikasi negatif. Iya betul. Iya. Menikahi ibu kan, nggak ada problem tuh. Pokoknya itu mungkin secara genetika ada persoalan, ya, karena akan memperbesar probabilitas penurunan penyakit yang menurun. Tapi kalau melahirkan kebahagiaan? Ya kan tadi utilitarianisme mengatakan kebahagiaan yang untuk semua manusia dan jangka panjang. Kalau jangka panjangnya buruk ya, misalnya mengumpulkan sifat-sifat genetik yang negatif dalam satu jalur keturunan, bisa jadi dampak negatifnya sampai 7 turunan. Gitu. Nah, artinya kalau terkait dengan perbuatan ya, terus ngatur interaksi kita antar manusia kan, kita kan butuh standar-standar, butuh moral tadi ya. Yang tadi kalau menurut sudut pandang empirisme, materialisme ini ya, itu tidak membutuhkan nalar di luar sains gitu loh. Iya, akhirnya moral juga nggak perlu. Moral juga nggak perlu gitu loh. Ya.
ini kita harus bersikap seperti apa gitu loh. Di tengah-tengah kemudian anggaplah tadi kaum beragama ini memiliki satu aturan kan dalam mengatur moral, mengatur interaksi gitu loh. Bagaimana kita membuktikan nih, bahwa yang kita ajukan ini lebih masuk akal lah gitu lah. Lebih aman, lebih masuk akal dibandingkan cara hidup yang seperti ini gitu loh. Yang sebenarnya tadi ya ini kayak iklan YouTube ini hidup kita ini, main skip aja gitu loh. Iya, ya, tadi sehumble itu, jadi dia tidak ada lebih berharga dari nyamuk atau virus ya. Hidup selesai, tidak ada misi gitu. Makanya kebahagiaan harus dioptimalkan di dunia ini saat ini. Ya, makanya implikasinya nanti sekularisme. Oke, jadi yang pertama yang harus dibongkar adalah metode berpikirnya yang membatasi diri pada metode ilmiah. Kita harus tekankan bahwa metode ilmiah itu benar. Metode ilmiah nggak salah, benar ya, menemukan masalah, ya, kemudian Mengembangkan teknologi, menemukan masalah, kemudian merumuskan Hipotesa. ya, kemudian Sistem hipotesa, kerja, kemudian melakukan percobaan, kemudian menarik kesimpulan, kemudian mengujinya kembali. Itu adalah cara-cara valid untuk mendapatkan pengetahuan. Dan itu sangat penting. Persoalannya, tidak semua masalah dan tidak semua kenyataan bisa melewati prosedur itu. Sehingga tidak selayaknya kita membatasi diri pada metode ilmiah. Seperti yang saya katakan tadi, untuk menyimpulkan apakah struktur batu ini alami terbentuk oleh kondisi-kondisi natural atau adakah makhluk cerdas yang banyak, metode ilmiah itu nggak bisa menguji. Kecuali ada data-data lain nanti pendukung. Kayak kemarin kan ada yang ngomentari itu soal potongan kabel rem itu. Kalau kita datanya hanya kabel rem doang, metode ilmiah nggak bisa menyimpulkan apa-apa. Tapi hanya dengan kabel rem doang yang terpotong dengan bagus, orang bisa mengatakan ini sabotase. Hanya soal siapa, kita nggak tahu, belum tahu gitu. Tapi yang jelas ada. Nah gitu. Jadi nalar saintifik tidak menyelesaikan semua masalah, tidak meliputi semua pengetahuan. Nah, termasuk pengetahuan dasar tadi yang dijadikan pegangan oleh Bakir As-Sadr ya. Seperti itu. Sehingga saintisme yang membatasi pengetahuan pada metode ilmiah dan hasil-hasil penelitian saintifik ini harus disingkirkan. Gitu. Tapi kita harus mengembangkan sains dan mengembangkan metode ilmiah. Ini tuh ya, perlu dibedakan antara saintisme ketika menjadi paham yang membatasi dirinya dengan sains ya Pak. Iya, yang agama itu adalah saintisme. Makanya tadi ada juga kan ungkapan kan bahwa ada orang Pak, dia mengklaim dirinya ateis gitu ya, atau paham apa, terus tapi saya itu bukan belief system. Ada ungkapan gitu ya. Saya ini bukan. Ateis itu bukan belief system. bukan belief system, termasuk ateisme juga bukan belief system. Ya, tadi Ungkapan banyak hal yang sebenarnya kesimpulan tidak adanya Tuhan itu sendiri itu tidak dikatakan oleh fakta empirik. Tidak dikatakan oleh fakta empirik, itu disimpulkan. Sama seperti keberadaan Tuhan itu disimpulkan dari fakta-fakta empirik. Gitu. Nah, tinggal nalar yang beradu itu tadi kan, Iya, logika yang beradu. makanya itu yang pertama adalah persoalan saintisme ini harus dilawan dulu. Ya, dengan nalar yang lebih luas, yakni nalar rasional. Gitu. Bukan berarti nalar rasional itu nggak butuh bukti. Butuh bukti empirik itu penting dalam nalar rasional. Cuman nanti dia bisa menghubungkan apa yang empirik itu dengan yang lain karena ada pemahaman sebab akibat. Karena pemahaman tentang sebab akibat, kita bisa menyimpulkan adanya Tuhan berdasarkan fakta empirik dari alam semesta. Yang kedua yang krusial adalah, dan ini saya pikir menu yang tidak bisa kita lahap hari ini. Nah itu tadi, kalau Tuhan itu ada, dia berbicara lewat apa untuk mengatur kehidupan itu kita? adalah yang selama ini hadir di tengah-tengah kita. Itu adalah agama. Agama itu selalu hadir bersama manusia yang mengaku membawa pesan dari Tuhan yang tadi itu. Nah ini nanti
jangan kemana-mana. Ya, ini salah satu kunci. Jadi gimana kita membuktikan tadi kita harus meneruskan, toh Pak. Oke, kalian percaya ada Tuhan gitu loh. Nah, terus Tuhan itu kata banyak kan? Tuhan itu yang mana gitu loh. Hari ini ada banyak agama bicara tentang Tuhan. Gimana nguji bahwa Islam, ya kita langsung masuk ke Islam. Islam itu betul Tuhannya Islam itu adalah Tuhan yang, dan Al-Quran itu kalamnya dia untuk mengatur kehidupan manusia gitu loh. Sehingga nanti bisa dipersoalkan apa benar Tuhan yang asli yang menciptakan alam semesta itu melarang zina. Iya. Begitu. Oke, itu dulu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.